Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Muyan dengan nomor induk mahasiswa 231110301078. Adapun tujuan dalam pembuatan tugas berbentuk video ini adalah untuk mengidentifikasi tentang plankton yang diperuntukkan untuk tugas biologi dari dosen pembimbing Bapak Ilham Zulfahmi SKL MSI yang memuat review sebagai berikut. Berjudul Mengidentifikasi Plankton, pengarang Ayu Azwandari, tahun terbit 2018, penerbit Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan jumlah halaman 165 halaman. Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas dibanding dengan daerah teritorial daratnya. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di dunia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014 menyatakan bahwa Indonesia memiliki luas daratan seluas 1.922.570 km dengan luas lautan Indonesia seluas 7,9 juta km serta Indonesia memiliki jumlah pulau kurang lebih 13.667 pulau. Luasnya daerah perairan Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sumber daya lautnya. Mikroorganisme dalam suatu lingkungan akuatik mungkin terdapat pada semua kedalaman, berkisar dari permukaan sampai ke dasar parit-parit yang paling dalam, di dasar lautan. Mikroorganisme yang menghuni lapisan teratas dan sedimen dasar terutama di perairan dalam salah satunya adalah plankton. Definisi plankton, menurut Irianto, plankton adalah kumpulan organisme hidup yang sebagian besar terdiri dari mikroorganisme yang terapung dan hanyut pada permukaan ekosistem akuatik. Dalam bahasa Yunani, plankton mempunyai arti mengembara. Plankton merupakan istilah untuk organisme baik hewan maupun tumbuhan yang hidup dalam perairan. Menurut Yazwar, plankton adalah organisme baik tumbuhan maupun hewan yang umumnya berukuran relatif kecil atau mikro. Hidup melayang-layang di air, ada yang tidak memiliki daya gerak, dan ada pula yang memiliki daya gerak, namun daya geraknya relatif lemah sehingga distribusinya sangat dipengaruhi oleh gerak air, seperti arus dan lainnya. Plankton adalah mikroorganisme yang melayang di perairan, mempunyai gerak sedikit sehingga mudah terbawa arus. Artinya, biota ini tidak dapat melawan arus. Secara sederhana, plankton diartikan sebagai hewan dan tumbuhan renik yang terhanyut di laut. Istilah plankton pertama kali diterapkan untuk organisme di laut oleh Victor Hansen, Direktur Ekspedisi Jerman pada tahun 1889 yang dikenal dengan Plankton Expedition, yang khusus dibiayai untuk menentukan dan membuat sistematika organisme laut. Peran dan manfaat plankton di perairan. Kecilnya ukuran plankton bukan berarti mereka tidak memiliki suatu peranan. Plankton memiliki peranan sangat penting terutama dalam ekosistem perairan karena plankton merupakan produsen primer untuk memenuhi kebutuhan energi bagi makhluk hidup lain. Hal ini menandakan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua ciptaan Allah memiliki peranan masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 16 yang berbunyi, "Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Artinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Maksudnya adalah Allah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmah ataupun manfaat. Keberadaan plankton sangat mempengaruhi kehidupan perairan karena plankton memegang peran penting sebagai makanan bagi berbagai organisme laut.
Jika jumlah keberadaan plankton di suatu perairan mengalami penurunan, maka akan berdampak pula pada organisme-organisme lain yang tinggal di perairan, serta dapat menurunkan kualitas perairan tersebut. Salah satu penyebab berubahnya kualitas suatu perairan yaitu karena berubahnya fungsi perairan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun aktivitas manusia, seperti adanya peningkatan yang signifikan dari konsentrasi unsur hara secara sporadis. Dengan demikian, hal ini dapat menimbulkan peningkatan nilai kuantitatif plankton melampaui batas normal yang dapat ditolerir oleh organisme hidup lainnya. Klasifikasi plankton. Berdasarkan klasifikasinya, plankton dibedakan dalam dua kategori utama, yaitu fitoplankton yang meliputi semua tumbuhan renik dan zooplankton yang meliputi hewan yang umumnya renik. Adapun susunan klasifikasi plankton dalam taksonomi dimulai dari kingdom atau kerajaan, phylum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau jenis, dan spesies. Zooplankton. Menurut Yazwar, zooplankton adalah plankton hewani yang makanannya sepenuhnya tergantung pada organisme lain yang masih hidup maupun partikel-partikel sisa organisme di suatu perairan. Terdapat beberapa jenis zooplankton yang banyak terdapat di perairan. Zooplankton tersebut antara lain adalah Arthropoda, Protivera, Ctenophora, Echinodermata, Annelida, Cnidaria, Moluska, dan Protozoa. Salah satu anggota dari zooplankton adalah filum Protozoa. Klasifikasi Protozoa dengan sistem lama menentukan terdapat 4 fila berdasarkan cara bergeraknya. Keempat fila tersebut adalah Mastigophora, bergerak dengan flagella, Sarcodina, membentuk Pseudopodia, contohnya amuba, Ciliapora atau memiliki sila, dan sporozoa seperti cincin. Klasifikasi tersebut tidak filogenik atau menggambarkan rangkaian evolusi, tetapi berdasarkan catatan alat bergeraknya, pada klasifikasi baru terdapat 7 fila, yaitu Sarcomastigophora, Librintomorpha, Apicomplessa, Microspora, Acetospora, Mesospora, dan Ciliapora. Berdasarkan tipe fotosintesis dan pigmen yang terkandung, fitoplankton diklasifikasikan ke dalam 7 divisi utama. Ketujuh divisi utama tersebut adalah divisi Psilocytopita atau alga hijau. Yang kedua, Citropisotipita atau alga kuning hijau termasuk diatom. Yang ketiga, Cryptosipita. Yang keempat, Eglena Hysopita. Dan yang kelima, Petosipita atau alga kecoklatan. 6, Cypropisopita. 7, Rhodophysopita atau alga merah. Dan saproplankton. Saproplankton adalah kelompok tumbuhan atau bakteri dari jamur yang tidak mempunyai pigmen fotosintesis dan memperoleh nutrisi dan energi dari sisa-sisa organisme lain yang telah mati.